Perkenalkan, nama saya Muhardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya pada jurusan mata kuliah sistem digital, yaitu kita diminta untuk membuat simulasi sirkuit simulasi dengan sirkuit simulator. Yang mana pada kali ini saya memilih rangkaian lampu lalu lintas untuk disimulasikan. Yang mana untuk rangkaian lalu lintasnya itu seperti ini. Nah, saya akan mensimulasikan rangkaian ini dengan menggunakan Proteus software. Sebelum melakukan simulasinya gitu, mari kita berkenalan dengan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membentuk rangkaiannya. Yaitu yang pertama yaitu clock pulse atau the clock. Clock pulse atau sinyal jam adalah sinyal elektronik yang digunakan untuk sinkronisasi sirkuit digital, yang mana ini akan digunakan pada rangkaian lampu lalu lintas nanti untuk memberikan pulse atau sinyal. Kemudian yaitu traffic light yang nanti akan digunakan pada rangkaian ini untuk sebagai output atau untuk mensimulasikan lampu lalu lintasnya. Kemudian komponen yang penting daripada rangkaian ini adalah D flip-flop, yang pada rangkaian ini nantinya akan digunakan 2 D flip-flop. D flip-flop tipe D atau sering digunakan juga sebagai data flip-flop adalah suatu rangkaian digital yang memiliki 2 keadaan keluaran yang mungkin, yaitu logika 1 hidup atau logika 0 mati, tergantung pada kondisi masukan yang diberikan. Flip-flop ini sering digunakan dalam rangkaian digital untuk menyimpan dan mengatur informasi benar, yang mana untuk input dan outputnya itu untuk D flip-flop kita dapat melihat pada tabel ini, yang mana jika clocknya itu 0 atau lagi mati, maka yang hidup itu adalah si Q, keluaran Q-nya. Kemudian untuk QD komplementernya itu maka 0. Dan begitu juga untuk yang lain-lainnya itu bisa dilihat pada gambar seperti ini, yang mana pada rangkaian ini akan digunakan input dan output seperti ini nanti. Kemudian ada yang komponen yang penting lagi, yaitu AND gate. Nah, gerbang AND atau AND gate adalah salah satu jenis gerbang logika dasar yang memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai 0. Seperti ini. Jika masukan A dan B 00, maka hasilnya itu adalah 0. Kemudian jika B-nya 1 dan A-nya 0, itu akan tetap 0. Begitu pun sebaliknya, A 1 dan B 0 itu akan 0, hanya akan bernilai 1 jika kedua-duanya itu bernilai 1-1. Nah, mungkin sekarang kita akan mencoba mensimulasikan pada Proteus saja untuk rangkaian lalu lintas ini. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Mari kita akan buat di bawahnya juga untuk mengulangi simulasi ini. Pertama, kita itu butuh 2 rangkaian D flip-flop. Ini dulu untuk lampu lalu lintasnya. D flip-flop, satu lagi. Kemudian clock untuk memberikan sinyal. Nah, kemudian pada keluaran Q komplementer yang flip-flop kedua, kita hubungkan ke sini, ke lampu lalu lintas yang berwarna merah. Nah, kemudian untuk AND gate-nya belum kita tambahin. Nah, kita akan menambahkan AND gate di sini. Kemudian AND gate-nya ini akan kita hubungkan ke lampu hijau.
keluaran AND gate-nya. Kemudian untuk Q-nya, pengeluaran Q dari D flip flop yang pertama itu kita akan menghubungkannya ke lampu warna kuning. Nah, seperti ini. Untuk clock pada D flip flop 1 kita akan hubungkan pada clock pulse-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk keluaran Q pada D flip flop yang kedua itu dihubungkan ke salah satu inputan pada gerbang AND gate. Dan clock pada D flip flop yang kedua itu akan dihubungkan ke masukan ke input AND gate. Kemudian untuk Q komplementer pada D flip flop 1 itu dihubungkan ke rangkaian ke kabel untuk D flip ke arah AND gate seperti ini. Mungkin kita hubungkan semua dulu. Nah, seperti ini. Nah, semuanya sudah terhubung. Mungkin akan kita coba jalankan. Nah, rangkaiannya sudah berhasil berjalan seperti ini, yang mana lampunya itu akan bergantian menyala seperti lampu lalu lintas yang seharusnya. Nah, kemudian bagaimana caranya rangkaian ini bekerja? Nah, cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika keluaran Q komplementer dari flip flop D2 memberikan daya ke lampu merah pada lampu lintas, maka lampu merah akan menyala. Kemudian ketika clock rendah, tidak ada perubahan pada terminal Q komplementer dari flip flop D1 sehingga lampu kuning mati. Kemudian dengan pulse clock, lampu kuning pada lampu lalu lintas akan menyala. Kemudian ketika clock tinggi, kita mendapatkan keluaran inverse dari flip flop D. Keluaran Q dari flip flop D1 dan keluaran Q komplementer dari flip flop D2 diumpankan ke gerbang N. Kita tahu bahwa gerbang N menghasilkan keluaran tinggi hanya ketika kedua terminal tinggi. Keluaran dari gerbang N ini terhubung dengan lampu hijau dan pada lampu lalu lintas. Sederhananya itu, nah ini the flip flop D2 jika Q komplementernya ini bernilai 1 atau memiliki tinggi, maka dia tuh akan menyalakan lampu merahnya seperti ini. Kemudian kalau Q pada D flip flop 1 itu bernilai tinggi, maka dia akan menyalakan lampu kuningnya. Kemudian pada logika gerbang N, jika input yang dari Q pada flip flop 2 bernilai 1 dan juga Q komplementer pada di flip flop 1 itu bernilai 1 juga, maka N akan mengeluarkan output berupa 1 juga yang akan menyalakan lampu lintas berwarna hijaunya. Seperti itu. Seperti itulah cara kerja pada rangkaian lampu lintas ini, yang mana rangkaian lintasnya menggunakan 2 D flip flop dan juga AND gate.
Nah, mungkin sekian dulu presentasi saya mengenai simulasi rangkaian lampu lalu lintas dengan menggunakan D flip flop. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.